Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Riau terus terjadi. Pemerintah Provinsi Riau pun mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Riau kembali terjadi. Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau menjadi lokasi terparah. Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Total lahan yang terbakar mencapai 203 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara, terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan, terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru. Akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah membentuk Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun targetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Semua kekuatan, baik itu kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian lembaga dan swasta, bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan, menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan target zero kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras, tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja. Udahlah, saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan? Bayar pajak. Cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Kementerian Ekonomi Kreatif menjalin kerjasama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS. Kerjasama kedua instansi ini untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Diandra Mukni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Hutan Kota Pelataran, Jakarta. Kerjasama kedua instansi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam memperluas literasi ekonomi kreatif, melahirkan pelaku usaha baru, memperkuat lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan produk kreatif tanah air. Lainnya begitu. Jadi kita punya semangat yang sama, GECRAFS dan kementerian, bagaimana membangun industri kreatif, membangun ekonomi kreatif dari daerah. Kita sadar bahwa potensinya sangat luar biasa, kemampuan dan kreativitas generasi muda Indonesia pada khususnya itu di lintas wilayah, lintas daerah, tidak hanya di kota besar tetapi ada di daerah-daerah pedalaman, kepulauan, ya pegunungan, pantai dan lain sebagainya. Kita terdatangani tentu kedepannya ini
Yang penting kita tentunya banyak melahirkan berbagai regulasi yang berpihak pada pelaku aircraft. Tentu nanti di daerah infrastruktur yang ada di Gcraft ini berkolaborasi dengan